Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Suryati dari kelas SD 18A3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memaparkan salah satu hadis tentang orang munafik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa sholata asqala ala munafiqin mis sholati fajri wa isya'i walau ya'lamuna ma fihi ma la tu'mu ma walau haba." Yang artinya, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, maka mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657. Namun, berhati-hatilah kalau tidak menjaga sholat subuh, dapat tergolong dalam orang-orang munafik. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657. Ibnu Hajar mengatakan bahwa semua sholat itu berat bagi orang munafik sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan malas. Quran Surat At-Taubah ayat 54. Akan tetapi sholat isya dan sholat subuh lebih berat bagi orang munafik karena rasa malas yang menyebabkan enggan melakukannya. Karena sholat isya adalah waktu di mana mereka orang-orang beristirahat, sedangkan sholat subuh adalah waktu nikmatnya tidur. Fathul Bahri. Ini nasihat bagi kita semua, bagi orang yang malas bangun subuh dan sholat subuh. Kita tahu bahwa sholat yang paling berat dilakukan oleh kita adalah sholat subuh, karena ketika itu keadaan kita masih berat untuk bangun dan sulit untuk beraktivitas. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang besar untuk menjaga sholat subuh tersebut. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, barang siapa yang mengerjakan sholat berdain, yaitu subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu ibadah yang paling utama di sisi Allah adalah sholat fardu berjamaah di masjid. Bahkan Rasulullah menegaskan, sholat fardu berjamaah di masjid itu pembeda antara orang mukmin dan orang munafik. Sholat fardu berjamaah yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh, kata pemimpin majelis Az-Zikra Ustadz Arifin Ilham. Padahal sholat isya dan sholat subuh berjamaah itu hikmahnya luar biasa, kata Ustadz Arifin mengutip dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ustadz Arifin Ilham mengajak kaum muslimin untuk selalu memohon doa kepada Allah agar menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai sholat fardu berjamaah. Allahumma ya Allah, tanamkanlah di hati kami keindahan imam dan kesenangan sholat berjamaah di rumahmu dimulai waktu subuh. Tutur Ustadz Arifin Ilham. Nifak atau pelakunya disebut munafik merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Jika tidak ditangani segera,
mungkin akan mengakibatkan penderitanya dia binasa. Penyakit ini adalah penyakit yang amat menjijikan dan mengakibatkan penyimpangan yang amat buruk. Seorang muslim tentu sangat waspadai penyakit akut ini. Hanya saja terkadang ia tidak menyadari bahwa ternyata ia terjangkit penyakit ini, terutama nifak yang bersifat lahiriah. Apa itu nifak? Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, nifak adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sementara itu, Ibnu Juraij mengatakan, orang munafik ialah orang yang omongannya menyelisihi tindak tanduknya, batinnya menyelisihi lahirinya, tempat masuknya menyelisihi tempat keluarnya, dan kehadirannya menyelisihi ketidakadaannya. Umdah At-Tafsir 78. Dalam sejarah Islam, sifat munafik baru muncul setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah dan ke Madinah. Tepatnya setelah peristiwa Perang Badar. Saat itu Mekah belum dijumpai orang-orang munafik. Yang ada justru sebaliknya, yaitu ada sejumlah orang yang menampakkan kekufuran karena ancaman-ancaman yang menghujam, namun sejatinya pada sanubarinya mukmin. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa ketika di Mekah orang-orang mukmin masih terbilang sedikit, sementara orang-orang kafir mendominasi, sehingga seakan kaum mukmin nampak lemah. Situasi itu berubah drastis ketika Allah mengizinkan kaum mukmin berhijrah dari kampung halaman mereka di Mekah menuju Madinah, yang saat itu sudah banyak pula orang yang memeluk agama Islam berkat taufik Allah delegasi-delegasi yang Nabi utus ke Madinah sebelumnya, seperti Mus'ab bin Umair untuk mendakwakan Islam. Di kota inilah orang-orang beriman mulai nampak jaya dan berwibawa di mata seluruh dunia, serta dipertimbangkan keberadaannya. Di masa ini pun belum ada orang-orang munafik. Menjauh sifat nifak. Melihat bahayanya sifat nifak ini, hendaknya seorang mukmin berusaha semaksimal mungkin memasang jarak dan sifat nifak, baik nifak besar maupun nifak kecil. Adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang salih sangat mengkhawatirkan terjangkit penyakit hati yang satu ini, sampai-sampai Abu Ad-Darda setiap habis sholat selalu meminta perlindungan kepada Allah dari sifat nifak. Kebiasaan ini pun membuat orang bertanya pada beliau, ada apa antara engkau dengan nifak? Jauhi mereka, demi Allah sesungguhnya seseorang bisa saja agamanya berubah dalam sesaat sehingga ia terlepas darinya. Jawab Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Al-Yaman adalah seorang pemegang rahasia Nabi. Beliau pernah diberitahu Nabi nama-nama orang munafik. Oleh sebab itu, karena Umar bin Khattab sangat khawatir terhadap sifat nifak, beliau memberanikan diri bertanya pada Hudzaifah, apakah Nabi mengkategorikan sebagai orang munafik? Maka Hudzaifah pun menjawab, tidak. Setelahmu, aku tidak mau lagi memberi rekomendasi. Dikisahkan bahwa sebagian sahabat biasa berdoa, ya Allah, sesungguhnya hamba memohon perlindungan dari khusyuknya nifak. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud khusyuk nifak? Jawabannya, tubuh yang terlihat khusyuk namun ternyata hati tidak.
Ibnu Abi Malikah pernah mengatakan, "Aku telah menjumpai 30 sahabat Nabi. Seluruhnya takut akan nifak. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa dirinya memiliki iman seperti imamnya Jibril dan Mikailnya." Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tidak ada orang merasa aman dari sifat nifak kecuali orang munafik, dan tidak ada orang yang merasa khawatir terhadapnya kecuali orang mukmin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan dijauhi dari sifat nifak dan munafik. Semoga video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.